Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Husna Iza Almira dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dengan NIM 202511210032. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan jurnal yang berjudul Dinamika Kekuasaan dalam novel Pulang Pergi karya Terelie, Analisis Struktural dan Teori Modal Pierre Bourdieu. Sebelum masuk ke pembahasan utama, saya akan menjelaskan terlebih dahulu isi abstrak penelitian ini. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan unsur-unsur intrinsik dalam novel Pulang Pergi karya Terelie, sekaligus menganalisis dinamika kekuasaan yang terdapat di dalam novel menggunakan teori modal Pierre Bourdieu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa unsur intrinsik dalam novel saling berkaitan dan membangun cerita yang kompleks. Selain itu, hubungan antar tokoh memperlihatkan adanya modal sosial, kultural, dan simbolik. Pada bagian pendahuluan dijelaskan bahwa karya sastra merupakan hasil kreativitas manusia yang digunakan sebagai media untuk mengungkapkan gagasan, perasaan, pengalaman hidup, kritik sosial, serta nilai-nilai budaya. Karya sastra tidak hanya memberikan hiburan kepada pembaca, tetapi juga mengandung makna yang dapat dijadikan dan pelajaran dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu bentuk karya sastra yang paling banyak diminati adalah novel, karena novel mampu menggambarkan kehidupan manusia secara lebih lengkap melalui tokoh, konflik, latar, serta sebagai peristiwa yang saling berhubungan. Novel Pulang Pergi karya Terelie dipilih sebagai objek penelitian karena memiliki alur cerita yang kompleks serta memuat berbagai persoalan kehidupan. Novel ini tidak hanya menyajikan kisah petualangan dan aksi, tetapi juga memperlihatkan konflik kekuasaan, kesetiaan, pengorbanan, persahabatan, serta perjalanan tokoh utama dalam menemukan jati dirinya. Penelitian ini berangkat dari pemikiran bahwa hubungan antar tokoh di dalam novel tidak terjadi begitu saja, melainkan dipengaruhi oleh kekuasaan, kedudukan, dan berbagai bentuk modal yang dimiliki masing-masing tokoh. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan teori Pierre Bourdieu agar dapat menjelaskan bagaimana kekuasaan terbentuk melalui modal sosial, kultural, simbolik, habitus, dan arena. Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan unsur-unsur intrinsik dalam novel Pulang Pergi serta menganalisis dinamika kekuasaan antar tokoh. Dengan penelitian ini diharapkan pembaca tidak hanya memahami isi cerita, tetapi juga mampu melihat nilai-nilai sosial yang terdapat di dalam novel. Pada bagian metode penelitian dijelaskan bahwa penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif berbasis teks. Metode deskriptif dipilih karena penelitian bertujuan menggambarkan serta menjelaskan isi novel secara mendalam, bukan menghitung data dalam bentuk angka. Pendekatan pertama yang digunakan adalah pendekatan struktural. Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis unsur-unsur intrinsik yang membangun novel seperti tema, tokoh, penokohan, alur, latar, sudut pandang, amanat, gaya bahasa, dan konflik. Seluruh unsur tersebut dianalisis untuk mengetahui bagaimana masing-masing unsur saling berkaitan sehingga membentuk cerita yang utuh. Pendekatan kedua adalah pendekatan sosiologi sastra dengan menggunakan teori Pierre Bourdieu. Pendekatan ini digunakan untuk menjelaskan hubungan sosial antar tokoh, perebutan kekuasaan, dominasi, serta strategi yang digunakan tokoh dalam mempertahankan kedudukannya. Sumber data utama penelitian adalah novel Pulang Pergi karya Terelie yang diterbitkan pada tahun 2022. Data penelitian berupa kutipan-kutipan dialog maupun narasi yang menunjukkan unsur intrinsik serta bentuk modal sosial, kultural, simbolik, habitus, dan arena. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui beberapa tahapan. Pertama,
Penelitian membaca novel secara keseluruhan dan berulang kali agar memahami isi cerita secara mendalam. Kedua, penelitian menandai bagian-bagian penting yang berkaitan dengan fokus penelitian. Ketiga, seluruh kutipan yang relevan dicatat dan dikelompokkan sesuai kategori penelitian. Selain itu, penelitian juga menggunakan studi pustaka dengan membaca buku dan jurnal yang berkaitan dengan teori sastra. Selanjutnya, data dianalisis melalui tahap reduksi data, yaitu memilih data yang sesuai dengan tujuan penelitian. Setelah itu, dilakukan klasifikasi berdasarkan unsur intrinsik maupun teori modal Pierre-Bourdieu. Data kemudian diinterpretasikan sehingga diperoleh makna yang sesuai dengan isi novel. Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan. Kajian teori dalam penelitian ini terdiri atas 4 bagian utama. Pertama adalah teori mengenai novel. Novel merupakan karya sastra berbentuk prosa yang menyajikan kisah kehidupan manusia melalui tokoh, konflik, latar, dan berbagai peristiwa. Novel tidak hanya berfungsi sebagai hiburan, tetapi juga menjadi sarana untuk menyampaikan nilai moral, budaya, psikologi, serta realitas sosial yang ada di masyarakat. Kedua adalah pendekatan struktural. Pendekatan ini memandang karya sastra sebagai satu kesatuan yang utuh. Artinya, setiap unsur intrinsik memiliki hubungan yang saling melengkapi, sehingga membentuk makna cerita. Oleh karena itu, penelitian ini menganalisis tema, tokoh, alur, latar, sudut pandang, amanat, gaya bahasa, dan konflik. Ketiga adalah unsur intrinsik novel. Tema merupakan gagasan utama yang mendasari cerita. Tokoh dan penokohan menggambarkan karakter setiap pelaku cerita. Alur menunjukkan urutan peristiwa dari awal hingga akhir. Latar menjelaskan tempat, waktu, dan suasana. Sudut pandang menunjukkan posisi pengarang dalam menceritakan kisah. Amanat berisi pesan moral yang ingin disampaikan kepada pembaca. Gaya bahasa merupakan cara pengarang menggunakan bahasa agar cerita lebih menarik, sedangkan konflik menjadi penggerak utama jalannya cerita. Keempat adalah teori modal Pierre-Bourdieu. Kekuasaan tidak hanya ditentukan oleh kekayaan ekonomi, tetapi juga oleh berbagai bentuk modal. Modal sosial berupa hubungan, kepercayaan, dan jaringan yang dimiliki seseorang. Modal kultural berupa pendidikan, pengetahuan, pengalaman, dan keterampilan. Modal simbolik berupa kehormatan, kewibawaan, dan pengakuan sosial. Habitus adalah kebiasaan dan pola pikir yang terbentuk dari pengalaman hidup, sedangkan arena merupakan ruang persaingan tempat individu atau kelompok saling mempertahankan dan kekuasaan menggunakan modal yang mereka miliki. Hasil penelitian menunjukkan bahwa unsur intrinsik dalam novel Pulang Pergi saling berkaitan sehingga membentuk cerita yang menarik dan penuh makna. Tema utama novel adalah perjalanan hidup, loyalitas, pencarian jati diri, serta perjuangan mempertahankan prinsip di tengah konflik kekuasaan. Perjalanan bujang menjadi gambaran bahwa kehidupan dipenuhi pilihan yang sulit, sehingga seseorang harus tetap memegang nilai-nilai yang diyakini. Tokoh utama adalah bujang yang memiliki sifat cerdas, kuat, tenang, dan sangat setia kepada kelompoknya. Tokoh lain seperti Tauke Besar, Salongo, Junior, Wit, dan Kiko memiliki karakter yang berbeda sehingga mampu mendukung perkembangan cerita. Penokohan yang dinamis membuat setiap tokoh mengalami perkembangan sesuai konflik yang dihadapi. Novel ini menggunakan alur maju yang diselingi beberapa kilas balik. Penggunaan alur seperti ini membuat pembaca dapat mengikuti perkembangan cerita secara runtut. Sementara kilas balik berfungsi menjelaskan masa lalu tokoh, sehingga konflik lebih mudah dipahami. Latar cerita sangat beragam, mulai dari Manila, Saint Petersburg, hingga perbatasan Belarusia, Ukraina. Latar waktu dijelaskan secara jelas melalui keterangan pagi, malam, dan jam tertentu.
Sedangkan latar suasana didominasi ketegangan karena hampir seluruh cerita dipenuhi konflik. Sudut pandang yang digunakan adalah orang ketiga terbatas dengan fokus utama pada tokoh bujang. Cara penyampaian ini membuat pembaca dapat memahami pikiran dan tindakan tokoh utama tanpa kehilangan objektivitas cerita. Amanat yang dapat disampaikan pengarang adalah pentingnya kesetiaan, keberanian, tanggung jawab, kerjasama, serta kepercayaan. Pengarang juga mengingatkan bahwa kekayaan bukanlah tujuan utama kehidupan, karena nilai kemanusiaan jauh lebih penting. Gaya bahasa yang digunakan Terelie sederhana, komunikatif, tetapi tetap indah. Penggunaan majas, personifikasi, metafora, dan hiperbola membuat suasana cerita menjadi lebih hidup. Konflik dalam novel terdiri atas konflik internal dan konflik eksternal. Konflik internal terjadi dalam diri bujang ketika menghadapi berbagai pilihan hidup. Sedangkan konflik eksternal muncul melalui pertentangan antar kelompok yang saling memperebutkan kekuasaan. Jika dianalisis menggunakan teori Pierre Bourdieu, terlihat bahwa modal sosial muncul melalui hubungan kepercayaan dan loyalitas antar tokoh. Modal kultural terlihat dari kemampuan tokoh dalam berpikir strategis, menguasai bahasa asing, serta pengambilan keputusan. Modal simbolik tampak pada kewibawaan tokoh seperti tauke besar yang dihormati semua anggota kelompoknya. Habitus terlihat dari kebiasaan, pengalaman hidup, dan cara berpikir setiap tokoh dalam menghadapi masalah. Sementara itu, arena terlihat melalui persaingan antar kelompok untuk mempertahankan kekuasaan dan pengaruh mereka. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa novel Pulang Pergi memiliki unsur intrinsik yang saling berkaitan, sehingga membentuk cerita yang utuh, menarik, dan bermakna. Tema, tokoh, alur latar, sudut pandang, amanat, gaya bahasa, dan konflik berhasil menggambarkan perjalanan hidup tokoh utama dalam menghadapi berbagai persoalan. Melalui teori ini dapat diketahui bahwa kekuasaan dalam novel tidak hanya berasal dari kekuatan ekonomi ataupun fisik, tetapi juga dipengaruhi oleh modal sosial, kultural, simbolik, habitus, dan arena. Tokoh-tokoh yang memiliki modal lebih besar akan memiliki posisi yang lebih kuat dalam lingkungan sosialnya. Secara keseluruhan, penelitian ini membuktikan bahwa novel Pulang Pergi bukan hanya menyajikan kisah petualangan, tetapi juga memberikan gambaran mengenai kehidupan sosial, perjuangan memperoleh kekuasaan, hubungan antar manusia, serta pentingnya kesetiaan, keberanian, dan tanggung jawab dalam menjalani kehidupan. Penelitian ini menggunakan referensi dari buku-buku teori sastra dan teori Pierre Bourdieu dengan sumber utama berupa novel Pulang Pergi karya Terelie. Referensi tersebut menjadi landasan dalam menganalisis unsur intrinsik dan dinamika kekuasaan yang terdapat dalam novel. Sekian presentasi dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.